Selamat berjumpa Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semuanya. Saya Dio Lingga dan kedua rekan saya, Wiku Aji Sugiri dan Herlina Ike, kami telah melakukan literatur review pada topik Game-Based Learning for Adult Learners. Game-Based Learning mengacu pada penggunaan permainan yang sebenarnya di dalam proses pembelajaran. Game itu sendiri terdiri dari dua tipe, yaitu digital dan non-digital. Digital game dapat diakses menggunakan perangkat komputer atau mobile, sedangkan non-digital berupa flashcard ataupun board game. Game-based learning melibatkan pembelajar secara aktif dalam proses pembelajaran dengan cara yang menyenangkan. Game tidak hanya menarik minat pembelajar, tetapi juga dapat meningkatkan motivasi belajar mereka. Pada umumnya, game itu digunakan oleh anak-anak. Namun, tidak menutup kemungkinan game juga dimanfaatkan untuk memfasilitasi pembelajar dewasa. Dewasa menurut Harlock dibagi dalam 3 kategori, yaitu dewasa awal ketika seseorang memasuki usia 20 tahun, dewasa madya yaitu ketika usia 35 hingga 60 tahun, dan yang ketiga adalah masa lanjut usia, di mana seseorang memasuki usia 60 tahun. Jadi, fokus kajian kita terkait game-based learning yaitu pada 3 kategori tersebut. Kami melakukan penelusuran dokumen yang diterbitkan pada jurnal internasional maupun nasional pada rentang waktu tahun 2014 sampai 2023. 3 database kami gunakan untuk penelusuran artikel tersebut, yaitu ERIC, Scopus, dan Google Scholar. Kata kunci game-based learning dan adult kami gunakan dalam proses penelusuran. Kami mendapatkan 15 artikel yang sesuai dengan kriteria yang sudah kami tentukan. Dari 15 artikel yang kami kaji, menunjukkan bahwa publikasi game-based learning meningkat sejak tahun 2019. Hal ini senada dengan data pada Google Trend. Game-based learning meningkat drastis pada akhir tahun 2020-an. Game untuk pembelajar dewasa paling banyak dijalankan pada perangkat komputer atau desktop, kemudian pada perangkat mobile, dan paling sedikit adalah game non-digital. Jika dilihat sebaran rumpun ilmu, tidak ada ilmu yang sangat mendominasi dalam penggunaan game-based learning ini. Hampir semua rumpun ilmu berpeluang memanfaatkan game-based learning ini, mulai dari bahasa, kesehatan, lingkungan, kimia, dan fisika. Ada beberapa temuan dalam kajian kami. Dalam pembelajaran fisika, peneliti menerapkan sebuah game digital pada topik hukum gaya dan gerak. Meskipun game ini dirancang untuk individu, peneliti berinovasi untuk menjadikan aktivitas individu menjadi kolaborasi. Kelompok yang terdiri dari 2 hingga 3 orang bergabung dalam ruang virtual seperti Zoom. Kemudian salah satu dari mereka membuka game dan membagikannya di layar Zoom. Lalu mereka secara kolaboratif menyelesaikan tantangan yang ada pada game tersebut. Penelitian ini berfokus pada pengukuran perilaku kolaboratif problem solving melalui komunikasi verbal dalam lingkungan virtual. Dalam bidang matematika, peneliti mengembangkan game sederhana pada materi garis bilangan. Peneliti melakukan eksperimen kepada kelompok yang menggunakan game dan kelompok yang tidak menggunakan game. Fokus penelitian ini pada bagaimana emosi pembelajar saat mereka belajar. Kemudian, ketika mereka sudah mulai beraktivitas, ditambahkanlah sebuah alat untuk mendeteksi emosi mereka. Hasilnya, terdapat peningkatan emosi positif dan negatif pada pembelajar yang menggunakan game daripada non-game. Permainan ataupun elemen berbasis permainan menawarkan peluang unik dan kuat untuk meningkatkan keterlibatan emosional dan akibatnya memungkinkan berdampak pada hasil belajar. Ternyata pemanfaatan game-based learning juga berpotensi bagi pembelajar disabilitas dewasa. Peneliti mengembangkan game digital dan non-digital berupa flashcard.
Game digital dijalankan pada perangkat mobile untuk penyandang disabilitas tunanetra. Game tersebut untuk melatih kemampuan navigasi pada gedung yang asing bagi mereka. Sedangkan game non-digital yang berupa flashcard dikembangkan untuk disabilitas disleksia pada pembelajaran bahasa. Setelah pembelajar beraktivitas dengan flashcard, ternyata pembelajar tersebut mengalami peningkatan penguasaan kosakata. Dari 15 artikel yang kami kaji, 13 artikel memberikan informasi bahwa game-based learning memberikan dampak yang positif. Jadi, game-based learning sangat potensial jika diterapkan dalam proses pembelajaran dengan pembelajar orang dewasa, baik yang normal ataupun dengan kondisi disabilitas tertentu. Kedepannya, perlu mempertimbangkan beberapa faktor seperti tingkat kesulitan materi, desain UI dan UX, tipe game yang dipilih, dan kecepatan game itu sendiri. Itu tadi sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.